buka mata langsung buka laptop gitu, nggak cuci muka gitu, nonton YouTube doang tuh kayak, ya udah lah ya, paham-paham. Dosennya lagi nerangin, terus tiba-tiba kayak, abis itu dosennya hilang, kelasnya jadi dibatalin sama dosennya. Ya, Assalamualaikum Ola. Malam udah Maul. Iya, Ola sekarang udah gabung nih sama Maul di Bisul, bincang sama Maul. Kita sekarang mau bahas-bahas sama Ola tentang kuliah online. Kalau Ola manggil Maul tuh udah kan. Jadi tuh Ola tuh adalah anak Unpad jurusan Kedokteran hewan. kedokteran hewan. Tuh, kedokteran. Pasti ini anak pinter nih, smart people nih. Enggak juga. Kedokteran nih. Ini Ola angkatan berapa sih? Malah angkatan 2019. 2019 itu berarti semester 3 ke 4 berarti ya, kalau angkatan 2019 nih. OTW semester 4. Kuliah online itu kan kita dari awal pertengahan semester awal tahun 2020 gak sih? Jadi semester 2 kan ya? Iya, dari pertengahan semester 2 sampai akhir semester 3 sampai sekarang sih. Sampai sekarang berarti kan, sampai besok nih semester Ya, 4 nih. semester 4 juga bakal kuliah online lagi. Tuh gimana tuh? Kan kedokteran kan identik dengan praktek segala macam. Kalau online gimana tuh? Kalau online-nya tuh ya disuruh buat nonton video yang ditampilin sama dosennya, terus juga kadang disuruh ngerjain praktikumnya di rumah sendiri gitu, kayak nyari parasit, contohnya kayak nyari kecoa, nyari lalat, nyari nyamuk gitu. Oh, terus jadi dibikin jadi laporan. apa namanya, riset itu langsung di itu ya, apa yang ada di sekitar rumah aja kan, kayak kecoa, lalat tadi. Oh gitu. Terus jadi nonton tutorial atau arahan dari dosennya gitu ya? Bener. Oh, dari YouTube Kan gitu. kebanyakan tuh kan nonton video ya. Terus praktikumnya tuh nggak selalu yang praktikum yang gampang dilakukan, kayak bisa memakai barang-barang di sekitar gitu, tapi ada juga tuh praktikumnya yang pakai butuh alat-alat bahan-bahan kimia atau alat-alat laboratorium. Jadi lebih ke cuma nonton aja gitu, dipahami aja dari video ditampilkan. Kadang juga apa yang ditampilkan sama dosen tuh kayak, wah apa ini apa gitu, harus mau nggak mau harus dimengerti gitu loh. Iya. Nah, itu dia sih tadi kepikiran kan, alat-alatnya tuh kan berarti maksudnya kan kalau misalnya di kampus nih kan udah ada alat-alatnya, entah mungkin di lab apa segala macam, kayak udah sih emang belum tahu banget sih kedokterannya kayak gimana. Tapi kalau gitu berarti tadi gimana, berarti cuman beberapa praktikum doang ya yang bisa dilakukan, sementara ada hal-hal yang nggak bisa dilakukan ya jadinya. Gitu. Tapi banyak cuma nonton video aja sih. Nonton video. Jadi apakah dosennya kayak upload ke YouTube atau Google Drive apa gimana gitu? Dosennya biasanya uploadnya ke Google Classroom. Oh, Google Classroom. Jadi ada video di situ. Jadi bisa diakses lewat Google Classroom atau Google Drive juga sering. Kuliah online, kemarin kan kuliah online udah dijalankan sekitar 2 semester, hampir 2 semester lah ya sama Ola. Gimana tuh perasaannya? Apakah menyenangkan atau membahagiakan atau seperti apa? Ada dua rasa. Yang pertama tuh ada senengnya, terus ada sedihnya. Kalau senengnya itu biasanya kalau kuliah pagi itu harus buru-buru bangun, mandi, terus ke kampus. Kalau pas kuliah online itu buka mata langsung buka laptop gitu, nggak cuci muka gitu. Jadi kayak enak aja ya rasanya, nggak harus mandi dulu, nggak harus dingin dulu. Habis itu kalau yang sedihnya apa yang diterangkan sama dosen itu kadang nggak ngerti gitu loh. Sebenarnya kayak yang praktikum tadi itu harusnya kan kalau praktikum dilakukan secara langsung itu kan mungkin bisa gini paham gitu kan. Kalau misalnya cuman nonton YouTube doang itu kayak ya udah lah ya. Paham. Ya oke. Paham kayaknya. Dipaham-pahamin aja sih apa yang ditampilkan sama dosen.
berarti hitungannya kayak ada kesulitan buat memahami materi yang disampaikan dosen ya. Maksudnya kalau misalnya kan Iya. pas apa namanya, kalau misalnya kuliah offline, kuliah di kampus kan kalau nggak ngerti bisa langsung tanya di tempat kan. Bahkan ini nggak sih dosennya, kalau misalnya dosen yang baik bisa langsung ngejelasin apa namanya ya, kayak contohin gitu kalau praktek caranya gimana gitu kan. Sementara kalau di sini Terus online beda gitu ya. juga kalau kuliah online tuh juga apa kendalanya tuh koneksi gitu loh. Karena misalnya dosennya lagi nerangin, terus tiba-tiba kayak abis itu dosennya hilang. Kelasnya jadi dibatalin sama dosennya. Hari ini gak ada kelas ya. Padahal awalnya tuh lagi asik-asik dengerin, lagi asik-asik nyimak. Terus tiba-tiba dosennya hilang karena koneksi. Iya. Lagi berusaha memahami, saat semua orang membutuhkannya dia menghilang. Dia menghilang. Kayak pacar. Emang sih kalau kuliah online tuh kalau masalah sinyal tuh, entah sinyal dosennya atau sinyal kitanya yang nangkep, itu kalau bermasalah udah buyar semua langsung. Iya. Kasian sama teman-teman mahasiswa yang juga akan kena kendala gitu loh. Kayak misalnya dosennya nanya, misalnya Ola, ini coba kamu jelasin tentang ini. Oh baik, saya perkenalkan nama saya Ola. Sampai sana abis itu dia hilang juga karena koneksinya juga putus. Karena kasihan gitu. Kapan ya kuliah online ini bisa nggak online lagi? Bisa selesai. Nantilah kita coba lihat dulu tren COVID gimana nih ya. Makanya Ola dan teman-teman semua yang nonton ini, udahlah kita taati protokol kesehatan biar kita yang masa pendidikan ini bisa segera merasakan pendidikan yang lebih pol dibanding online ini. Ya terus buat teman-teman yang masih nongkrong, ngumpul-ngumpul tapi nggak pakai protokol kesehatan tuh, mungkin bisa sadar diri aja ya gitu. Kayak teman-teman ngerasa kayak capek ya kuliah online, ini kapan sih kuliah offline-nya, tapi teman-teman nggak sadar kalau kebiasaan atau gaya hidup teman-teman itu yang bikin kuliah online ini nggak selesai gitu loh. Jadi teman-teman nafsunya buat nongkrong mungkin bisa ditahan dulu gitu. Kan kita masih bisa ketemuan kayak gini nih via Google Meet, via Zoom atau video call gitu. Iya, itu dia tuh. Dokter Ola sudah berbicara tuh. Amin. Besok ini kita masih bakal kuliah online nih. Menurut Ola sendiri ada gak sih hal-hal yang bisa diperbaiki di kuliah online ini biar lebih baik gitu? Gimana ya? Kita kan kalau tentang koneksi itu kan nggak bisa gimana ya? Nggak bisa memaksa. Iya, bukan karena kita gitu ya. Dosen tuh suka bilang gini, hari ini kita ujian ya, terus ada mahasiswa yang komplain, Pak mohon maaf kalau koneksi di rumah saya tuh gini. Tapi dosennya kayak, oh nggak bisa gitu dong, kamu harus cari tempat atau daerah yang koneksinya bagus. Karena tuh dosennya kayak terlalu memaksa gitu loh, kan kasihan sama teman-teman yang emang terkendala buat nyambung atau koneksinya biar bagus gitu. Iya benar-benar. Kalau tentang perbaikannya tuh kayak apa sih yang bisa diperbaiki? Kayaknya emang yang kemarin berjalan tuh emang udah apa adanya gitu ya. Iya. Atau mungkin dari dosennya kali ya. Cara pembelajarannya mungkin bisa diubah biar bisa bersifat efektif dan ramah lingkungan buat mahasiswanya itu. Iya. Maksudnya dari Ola sendiri pun juga itu sebuah bukan protes sih, tapi lebih ke saran lah, atau tadi Ola sudah menyebutkan gimana persepsi atau yang dirasakan oleh mahasiswa, materi yang kurang materi yang bisa jadi kurang nangkep kalau misalnya ada masalah koneksi. Terus juga orang-orang yang mahasiswa yang lokasinya tuh bisa jadi di lokasi di rumahnya tuh memang kurang sinyal, bahkan bukan di rumahnya aja tapi siapa tahu di area kecamatannya misalnya gitu kan. Jadi cukup susah untuk mengikuti pembelajaran secara online gitu. Emang sih kalau apalagi di Indonesia kan masih beberapa daerahnya memang belum terjangkau gitu. Mungkin terjangkau tapi belum baik banget ini sinyalnya gitu kan. Benar.
harapannya buat kuliah online ini, karena kan masih bakal online nih. Ada harapan nggak Ola buat perjalanan kuliah ke depannya? Harapannya sih semoga kuliah online itu cuman sebentar gitu ya, nggak sampai berbulan-bulan, dan Amin. kita bisa balik lagi ke kuliah offline. Habis itu semoga buat dosen ataupun buat teman-teman yang koneksinya kadang Masalah. ya gitulah, Nah, ada gangguan. Semoga nggak ada gangguan, amin. dan amin. Dan teman-teman mahasiswa, semoga untuk semester kali ini kita bisa survive bareng-bareng dan mendapat IP yang bagus. Mantap, amin. Apakah juga dapat buat kuota bantuan? Kuota bantuan ada sih, Oh, udah. tiap bulan tuh rutin dikasih, cuman buat kuota utama tuh terlalu sedikit, tapi buat kuota kayak kuota Kemendikbud yang khusus buat Google Meet atau aplikasi lainnya tuh terlalu banyak, kadang nggak terpakai gitu loh, jadi terbuang percuma kuota yang dikasih sama pemerintah tuh. Jadi kayak pembagian kuota itu malah kurang pas gitu ya. Benar. Iya. Semoga teman-teman yang menjalankan kuliah online ini, termasuk Uda juga masih bimbingan online, Oke. bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, semangat juga. Dan ya, semoga kita semua bisa segera merasakan kuliah offline lagi. Kalau bisa sih, mungkin kayak pemikirannya tuh nggak tahu ini bener apa enggak, tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya kuliah online ini misalnya kayak bertahap gitu loh, ada kuliah online sebagian udah bisa di offline kan. Pengen sih seperti itu, kayak bertahap gitu kan, karena cukup ribet lah kalau semua itu online kan, karena kan ada beberapa hal yang memang lebih baik atau materi-materi yang sepertinya bagusnya tuh offline gitu kan, secara langsung gitu kan. Tapi resikonya tinggi juga sih kalau misalnya bertahap kayak gitu kan, kayak sebelumnya pernah ada tuh percobaan buat sekolah yang awalnya online jadi offline, malah COVID-nya jadi bertambah. Emang gitu sih. Iya sih, bener sih. Kita sedang berada di situasi yang tidak bisa diselesaikan. Ini ya sangat-sangat membingungkan, menjadi bimbang seperti kata Raisa, bimbang. Kalau istilah Minangnya itu gak sih, kamari bedo gak sih? Iya bener, kamari bedo. Iya. Oh ya, Olanya di rumah atau di pesan atau di mana sekarang? Sekarang itu udah di Jatinangor. Sebelumnya tuh kuliah online-nya di rumah. Tapi karena akhir semester 3 kemarin tuh ada kayak pengumuman gitu kalau semester 4 praktikumnya bakal offline. Alhamdulillah. Jadi Ola pindah ke Nangor. Dan kemarin baru dikasih tahu kalau ada keputusan baru bahwa praktikum dan kelasnya itu dilaksanakan online. Praktikum dan gimana? Tadinya ada kabar-kabar offline, tahu-tahu online. Praktikumnya offline, tapi pas sudah sampai di sini ada keputusan baru bilangnya kalau praktikum sama kelasnya online. Jadi aku kesini tuh ngapain? Udah jadi penjaga Nangor aja lah, penjaga kosan. Gak mau, Nangor sepi banget ya Allah, kayak kota mati. Tapi banyak gak? Maksudnya berarti sekarang emang Nangor tuh kayak sepi banget, ibaratnya kayak gak ada kehidupan mahasiswanya gitu ya? Iya bener, kan biasanya kalau sebagai mahasiswa yang sering jalan-jalan di sekitar Nangor kan, kalau dilihat di sektor itu kan biasanya ramai tuh mahasiswa lalu-lalang. Kalau sekarang tuh kayak sepi banget, bahkan suara mobil yang ada di jalan raya di luar kedengeran sampai ke belakang gitu loh. Tapi nggak ada hiruk pikuk mahasiswanya gitu ya? Jadi terdengar suara-suara yang nan jauh di jalan raya tapi nyampe ke kosan. Bener. Iya. Nah, sedikit nih buat penutup nih, Ola kan kedokteran hewan nih. Kedokteran hewan tuh seru gak sih kalau di Unpad atau di kedokteran hewannya? Seru-seru tertekan. Seru-seru tertekan, kayak serunya ya karena kita bisa belajar kayak tentang banyak hewan gitu loh yang mungkin orang umum nggak tahu tapi kita tahu. Terus kalau tertekannya itu ya sama sih kayak teman-teman mahasiswa yang lain dari prodi yang lain tuh tugasnya. Kayak semua orang pasti tertekan dengan
tugasnya dengan porsinya masing-masing tapi tetap tertekan. Oke deh kalau gitu, Ola ada mau nambahin nggak? Apa ya? Nambahin. Mungkin buat ngingetin teman-teman aja sih, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga kesehatan, jaga pola makan. Ingat, jangan terlalu sering nongkrong, apalagi nggak pakai protokol kesehatan. Iya. Karena apapun tindakan yang teman-teman lakukan itu berpengaruh tentang tingkat COVID yang ada di Indonesia. Jadi, stay healthy. Stay healthy, itu dia. Jangan lupa kalau kata Padi, ingat pesan ibu, cuci masker, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Iya kan, pokoknya 3 itulah. Dan emang sih bener, kalau misalnya nggak terlalu perlu untuk keluar rumah, lebih baik di rumah aja gitu, kurang-kurangin keluar rumah, termasuk untuk diri saya sendiri, termasuk untuk Ola juga, ya buat semuanya lah gitu ya. Dan semoga COVID ini segera teratasi, segera bisa kita beraktivitas seperti biasa lagi, seperti apa adanya. Ya. Paling itu aja dari Ola, terima kasih. Ola mau promosi Instagram atau apa gitu? Jangan lupa follow Instagram aku its.chocola ya guys. Bisa dibuat lihat Chocola. Iya. Oke Ola, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu, semoga lancar kuliahnya ya. Amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga sukses selalu, lancar selalu kegiatannya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu nonton konten Maul. Like, comment, share, dan subscribe channel Maulana Mahendra. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Bisa Bincang sama Maul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.